Kita masih poin 47. Kita paham mengerti awak seluruh awak baca, mulai dari Allahu Akbar sampai doa-doa setelah Assalamualaikum, seperti Allahumma antas salam wa minkas salam. Bedanya salam dan bertemu, salam dan ketemu harus tahu. Tidak hanya sekedar kita membaca saja Allahumma antas salam wa minkas salam, ditambah dulu di ulama wa ilaika ya'udus salam. Yang hadisnya yang tadi aja Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Lalu zikir-zikirnya harus tahu buat sedetail-detailnya. Lalu buat pakai dalam hidup setelah sholat. Harus tahu itu tadi kita Bapak Ibu. Ini kita masuk ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahnya ketika kita di SD dulu, Engkau Bapak kepada Anda, hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Guru dulu di SD menerangkan seperti itu. Hanya terbayang oleh kita pada Engkau kita menyembah, ya sholat dan terbayang menyembah itu sholat. Diuji juga ayat-ayat yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia. Nah, manusia itu adalah apa tadi? Jin masuk untuk beribadah. Na'budu itu kata kerja. Keseluruh karyawan harus dalam konsep ibadah itu makna. Ibadah kata benda. Kalau abang tahu di bahasa Arab, abada ya'budu ibadatan bahwa abidun fazaka ma'budun. Allah itu ma'bud, kita abid, karena kita ibadah. Bila karena kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak ibadah. Dulu sampai Pak kita kalau nak ke masjid, di luar masjid, dia di mana masjid apa? Kini kita sedang dalam masjid, ikut di luar masjid. Nah, kalau dari segi ibadah, baik sedang dalam masjid maupun di luar masjid, ibadah nak dulu. Baik Bapak dan Ibu, sepanjang yang mau pelajari, mau pembelajaran, mau bagi-bagi, kalau apa, kalau mau kita berubah. Yang dikira kita di luar di mana kita ibadah. Kalau mau jadi ibadah harus ikuti ayat petunjuk Allah. Kalau bagi nyawanya berarti putus kontak. Awak Allah makhluk hubungan kita dengan Allah 24 jam, itu namanya ibadah. Keluar dari ibadah menjadi adat. Adat berarti kebiasaan seperti kebiasaan seperti duduk-duduk, ngecek-ngecek, kanak-kanak, itu adat. Tapi kalau sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, namanya ibadah. Beri contoh Bapak tidak dalam kitab bahwa Bapak yang punya pembantu, yang pernah pakai pembantu, Bapak di rumah, Ibu di rumah, pembantu di rumah, itu tidak tanggung tunduknya bantuannya kepada Bapak Ibu. Dan dilakukannya buat anak ketiga Bapak di Ibu saja. Anak disuruhnya baik-baik. Bapak Ibu lah baik kalau itu, lah baik sama-sama kalau
di Jakarta koi bagi pulang malam anda rumah apa katanya dia kata dia si pembantu kok kemahannya kok mengadeng hal lain nonton TV apa sebab bapak sebagai ibu sebagai majikan baik tak mengkuinya tapi kita tak itu kita selalu di bawah Allah apa yang ada di pikiran itu Allah tahu di mana orang itu Allah tahu lebih saya kita mengarifati itu dalam diri kalau lain betul-betul namanya ma'rifatullah kalau tidak kita ma'rifat itu maaf Bapak Ibu kalau sedang tidak dalam konsep ibadah berakhir hidup dalam kondisi yang seperti itu lu tentu husnul khotimah itu iyyaka na'budu fi'il mudhari' lupa yang tahu juga suara na'budu itu fi'il mudhari' bahasa Arabnya kok na'budu selalu sampai nanti akhir hayat supaya bisa na'budu kami lakukan nasta'in itu minta kepada Allah ditunjukkan jelas di Bapak Ibu dalam surah Al-Baqarah ini ayat sampai 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah nasta'in itu fi'il mudhari' ista'inu fi'il amal perintah Allah yang menyuruh wasta'inu bis-sabri was-shalah kamu mintalah kepada aku kepada Allah bis-sabri sabar apa? Baca payah memahami cari dan minta kepada Allah tidak sabar ketika musibah aja namun apa belajar ngaji nama lu susah paham dicari itu wasta'inu bis-sabri termasuk sholat itu sendiri begitu di ihdinas siratal mustaqimnya sekuat Bapak Ibu menahan melawan kita menghidangkan hidup kita kepada Allah kita selalu menunggu Allah kalau pembantu tadi dimunggu majikan ketika di rumah majikannya kita sudah selalu menunggu Allah Allah tahu di mana kamu berada Allah tahu apa yang kamu lakukan walaupun ibadah anak lakukan kalau nak kena juga kan macam contohnya baca ayat wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun akan kena juga lah silaku kurang dan solat silaku sebab tidak tahu si Allah itu ada sahur itu waktu doang terus dalam kajian tauhid waktu di awal waktu sahur wailun ya di tanah waktu sahur wailun ya aduh keleman bukan keleman dan kekurangan kita memahami baru lahir dia bahkan mengeluarkan diri dari sahur bila khasyiun wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin sholat itu baik kecuali bagi orang yang khusyuk hanya orang khusyuk alladzina yasunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un seluruh orang raji'un tidak seluruh orang bertemu dengan Allah yang bertemu dengan Allah itu tidak sembarang pilih kualitas ibadahnya di dunia raji'un seluruh orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seluruhnya makhluk ilaihi turja'un kepada Allah kamu kembali dan seluruhnya nama kamu ya Allah terakhirnya kualitas sholat kita kualitas sholat ini mana tentukan di khusyuk tahu apa maknanya coba amalkan nak bunyi sepanjang ayat itu lalu syaitan kan tipu malu syaitan ke mana
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Ngaji bekas salah satu mencari kekurangan awak, kelemahan awak, termasuk kamu sendiri. Capek fastaghfiru li dzunubihim, capek kita ampun dari asal ngaji kita tambah ilmu, tahu kekurangan awak. Kalau ada mau nyawa tak tahu mana, kan itu kan kekurangan awak. Jika bapak-bapak ada yang buyuk sejak dari SD sampai SMA tak tahu boleh. Betul lah tak macam. Orang banyak bacaan kau baca tak tahu. Itu kekurangan aku. Tak ilmu, tak belajar. Sadari, minta ampun Allah yang bilang kalau hambanya kembali kepada Allah, bertobat dan istighfar, lalu wasta'inu bis-sabri was-salah, sabar dan ibadah. Makin gigi awak menjadi, makin tahu kelemahan dan kekurangan, makin gigi menjadi. Allah sayang kepada orang yang sabar. Mengasal musibah sabar dalam raja menjadi biwairi hisab. Orang yang sabar seperti itu melimpah ruah inayah, rahmat, hidayah, petunjuk dari Allah. Bila dengan gambaru nak nanti pun pahala tidak ada batasnya. Ya Allah sabar ikut kue marahi kemampuan kue biwairi hisab melimpah ruah. Soalnya ada ketentuan pahala puasa sampai orang haji menuntut dari seluruh kewajiban. Hasunat aluhu bita'awwi minal musi'i ilal hasan wa minal hasani ilal ahsan. Mabrur haji itu berubah dari yang tidak baik apanya, pakainya, makanannya, minumnya, perkataannya, sholatnya, yang kurang baik bila ibadah hasan yang baik. Wala banyak zahir batin, lahir batin, pindah dari hasan ila ahsan. Menjadi ahsan itu tidak ringan, pembelajaran sabar. Tekun cari asli apa itu mencari pasukan diri orang. Mungkin itu. Tapi ini baru syukur, alhamdulillah masih dapat apa. Dalam kita membaca banyak zikir-zikir kita baca. Lidah itu saja disampaikan di sikon seperti itu. Hakas salat anna Allah amarna bi iqamatiha wal ityani biha kamilatan. Yang sempurna lah ia batin, kamilah sempurna. Fa'illam yakun laha hadzal asru fil nufus kana suwarun minal harakat. Kalau tak ada pengaruh rohani seluruh bacaan itu namanya gerakan saja sudah. Orang olahraga melihat gerakan bermanfaat ikut dan itu tujuh solat. Ruku bermanfaat ikut, sujud bermanfaat ikut. Itu kalau rasa itu jujur. Itu menufar wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, untuk seperti dengan orang yang menyuruh Allah kalau batul mukhlis sama ikhlas sama dijawab oleh Allah. Mukhlas bisa tahu apa tadi. Puasa untuk bisa metabolisme macam nanti itu bukan puasa. Seluruh ibadah itu ta'aruf ila Allah. Mari kita mendekatkan diri.
tujuh di Allah. Nah, makanya ditentukan waktunya, caranya, maknanya, ma'rifatnya, hakikatnya, dan seterusnya. Barang kita capai lewat. Nanti yudisiumnya ketika sakaratul maut. Sa'idun aw syaqiyun wan nazi'ati gharqa atau wan nasyitati nashta. Yudisiumnya yang jelek atau yudisiumnya yang baik. Nah, tergantung dari sholat. Yusyarun nas yaumal qiyamah ka'ayati sholat. Nanti manusia dibangkit, dihimpun di akhirat, di padang mahsyar sesuai kualitas sholat di dunia. Artinya sabar, beraja itu apa itu? Sabar. Makna na'budu dengan nasta'in itu selalu beraja terus minta lebih kepada Allah. Kalau tidak terbuka pintu hati, minta nasta'in. Sabar minta. Sebulan, 2 bulan, setahun, bertahun beraja tadi ikuti peti Allah, insyaAllah husnul zaman. 5 menit silakan kembali. Halo, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyinggung diri, kita bertambah ilmu, terasa betul gitu bahasa ibadah yang kita lakukan semenjak kita mulai balik belum jauh sekali daripada kesempurnaan. Baik, sekarang kita masih jauh daripada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini untuk minta ampun dan taubatnya bagaimana caranya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Itu Nabi maca. Jadi untuk kesalahan, kalau tingkat tinggi naik, kita lebih sama situ. Tingkat tinggi istighfar itu lalai lengah dosa. Kurang sufi kalau sampai tingkat tinggi itu lengahnya dalam sehari, lengah-lengah nak harus kita itu dosa. Nah, kita dengan dosa itu saja baru mengirimkan. Makanya setelah innaka hamidum majid itu banyak doanya. Jawabkan innaka hamidum majid salam lain. Jadi ialah berbeda. Tapi kalau ngomong, nanti kita kaji doanya yang sebanyak. Seluruhnya isi as-sholat itu doa. Sholat itu hakikatnya doa. Seluruhnya kita minta. Makanya harus tahu kita isi. Sama kita tak tahu, kok ambo ya, kok apa-apa mungkin kok laila, namun ya tak tahu lah. Sekolah disuruh namun tak tahu mau isi. 7 tahun lah sekolah disuruh. Ngaji kitab lah 7 tahun. Tak tahu isi. Buku Al-Qusur fi Sholati fi Tauhid Kitab dan Sunnah, Qusur menurut Al-Quran dan Sunnah, itulah di Wisma lebih. Dulu nak tu, kalau kita nak bawa di Wisma tu lebih. Kita harus mengaku kekurangan nama ana miskinun wa ana faqirun wa anta ghani. Nabi minta, ya Allah, masukkan aku kepada kelompok orang miskin. Ditanya oleh sahabat, bahawa minta masuk kelompok yang miskin ya Rasulullah, awak pun nak bagi ilmu, butuh kepada Allah, butuh hanya hidayah, mesti mengaku miskin. Jadi kalau tak beraja, tapi memang kaya, walaupun dia tidaknya kaya, kena butuh kepada Allah. Kalau yang menakutkannya wajib-wajib saja, tak tahu. Berarti kan simbol-simbol suara
takut lagi, minta kepada Allah. Dengan nasta'in terus menerus, na'budu terus menerus. Dua kalimat, iyyaka na'budu pakai wa iyyaka nasta'in. Kamu salah satu itu jangan putus asa, mau rasa kurang cari atau sabar. Jika lihat alamat dulu awal resiko muncul karena resiko benar ada keliru. Silakan Pak Ibu, boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dalam Quran ada surat yang artinya celakalah bagi orang yang melalaikan salat. Makna melalaikan salat itu apa? Pepatah mengarah dia dalam salat atau dengan wajib. Aduh balik perintah Hakimu itu bukan mengarah sholat, artinya mendirikan. Yang didirikan makna sholat itu bukan dulu sholat, tetapnya mendirikan sholat. Berbaringnya sholat, tetapnya mendirikan sholat. Bukan membuat sholat. Sholat tidak bisa dibuatkan. Melakukan sholat bisa dilakukan. Kulina qanitin, siap perintah dalam Al-Quran. Tapi hakimu boleh. Itulah kita tanya makna. Secara syariat, sholat dimulai dengan Allahu Akbar, muhtatahatul bitakbir wa muhtatahatul bitaslim. Itu syariat. Mulai dengan Allahu Akbar, sudahi dengan Assalamualaikum. Secara hakikat kita berhenti sholat kalau lagi sholat dan diulang. Tahunya kalau lagi sholat kan baru berhenti sholat. Jadi kalau agak tahu dan pas sholat itu pasti lalai. Nak tahu tak sholat. itu kan ini nak tahu sholat badan. Namanya sholatul abdan, yang harusnya sholatul abdan wal arwah, sholat badan dan roh. Yang kamu mau nilai sholat itu nak badan. Berapa sih yang baca Bismillahirrahmanirrahim? Kamu bisa mulai ilmu tajwidnya. Kalau roh keluar dari badan, makna itu dibawa di roh. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya dibawa di roh menghadap kepada Allah. Nah, lidah balik ke tangan, Allah ke tangan, lidah tangan balik ke tangan. Tapi makna mengangkat tangan itu dibawa di roh menghadap kepada Allah. Iyulai masuk orang yang mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Akhirnya dia dulu. Kalau lolos, baru lolos puasa, zakat, infak, zikir. Kalau tidak lolos. Jadi makna itu enggak sepanjang kita mempelajari. Kini kita mempelajari makna itu kembali. Mengamalkan na'budu itu lahir dalam sajian. Di mana saja letak kita na'budu. Maka mari apa isinya? Yuhibbuhullah wa yarda. Seluruh aktivitas kehidupan kita lahir batin yuhibbuhullah, sayang Allah, wa yarda, Allah redha. Allah gerakan kita segala macam Allah redha, tapi dalam batin aduh busuk hati tidak ketujuh Allah. Dengan sholat tangan engkau, nah sholat itu bentuk engkau di hatimu nak sholat. Dan disuruh hati mana? Ambil contoh umumnya, orang yang tak mampu berwudu atau dikena sakit segala macam disuruh juga tayamum. Tayamum kan nak menghilangkan najis. Siapa orang bertayamum najis hilang. Tetap perlu
berikan najis. Orang tayamum enggak. Allah sudah bertayamum, maduk pada kubur Allah. Asalnya maduk, kan bro? Kalau pokoknya nggak foto, masuk ke itu sholat. Kamu maduk foto itu maduk. Ya roh tak pada Allah. Wajihiyah Dindasi Fasara Samawati wal Ardh. Aina tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, kamu tetap di muka Allah. Itu namanya ma'rifatullah. Kalau di mana kalau sekali itu saja tetap saja kalau dua mana adalah tak bisa mana. Heng amrah dan nak ketemu atau jadi mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara tauhid, apa yang diajarkan oleh Rasul itu kan lah harus dianggap sempurna. Tidak boleh Allah memandang ada kurang. Khusus mengenai doa Pak Dato kan sering menyebut terhadap doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah. Ada saja tambahan-tambahan dari para ulama. Untuk tadi yang Pak Dato sampaikan, Ta'ala kaya salah wal ikram. Kemudian ada lagi contohnya doa habis wudhu, wajah min ibadah sholihin, itu tambahan. Nah, Pak Awak memahami Pak Dato, apakah tambahan itu bisa menjadi diadu karena ulama menganggap ada yang kurang, atau bahan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Rasul, kecuali doa-doa yang memang bukan diajarkan oleh Rasul, doa bebas. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber ajaran Islam itu tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Itu qat'iyud dalalah, mengikat. Yang ketiga baru ijtihad. Ijtihad mulai dari sahabat, namanya ijtihad sahabat. Wafat habis masa sahabat timbullah Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu namanya ijtihad ulama. Al-ijtihadu la yuqadu bil-ijtihad. Yang ijtihad itu tidak mengikat. Al-Quran hadis mengikat. Imam tidak lagi dijawab Al-Quran hadis kamu. Tapi ijtihad tidak mengikat. Nah, ditambah oleh ulama banyak doa yang ditambah oleh ulama. Doa itu disebut ud'uni astajib lakum. Lalu lafaz doa yang bersendak istiqamah ditambah oleh ulama, oleh sahabat. Tetap dalam kelompok doa. Doa kata kuncinya doa minta. Orang yang tidak berdoa tapi tidak mengikat. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah mengikat. Makanya sumber yang aslinya Al-Quran dan Sunnah, sumber yang ketiganya ijtihad. Ijtihad kan banyak. Ada ijma, ada qiyas, ada masalah, ada istishab, macam-macam. Jadi karena Islam telah berkembang dari Madinah. Ketika di zaman Nabi Islam Makkah Madinah ini, setelah Nabi wafat, sampai ke Eropa, sampai ke Indonesia, itu tidak mengikat. Yang dikatakan tidak memiliki buku itu betul. Nah, itu kan tidak contoh Rasulullah lah, memang sampai di doanya itu semua itu ada tertentu itu betul. Nah, itu ditambah apakah tidak